welcome back to my channel YouTube. Oke, kembali lagi bersama saya di sini, Jari Anislaia, kelas 2023C. Pada video kali ini, Jari akan memberikan video pembelajaran dengan mata kuliah Teori Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafrial, MPD. Nah, materi kali ini yang akan Jari berikan kepada teman-teman semua adalah teori psikologi sastra. Gimana? Teman-teman udah pada tahu belum? Psikologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang digunakan untuk mendekati atau mengkaji suatu karya sastra dari sudut pandang psikologi. Psikologi dan sastra merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi keduanya memiliki titik kesamaan, yaitu berbicara tentang manusia dan saling berinteraksi. Teori dalam psikologi memberikan penjelasan tentang perilaku manusia yang didukung bukti dan riset. Hal ini selalu berhubungan dengan kejiwaan dan mental seseorang dalam sebuah karya sastra. Berikut ini, Jari bakal analisis karya berupa novel yang berjudul Pulang oleh Laila S. Chudori. Novel ini menyangkut masalah kehidupan erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang keberlangsungannya hidup. Tingkah laku dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan psikologi karena hal tersebut mencerminkan kepribadian seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Novel Pulang yang ditulis oleh Laila S. Chudori mengisahkan kehidupan sekelompok orang yang di dalamnya terdapat rekaan tata kehidupan dengan berbagai nilai kehidupan dan renungan pencerahan hakikat diri manusia. Bagaimana aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik-konflik batin yang harus diakui serta penjabarannya melalui gangguan-gangguan mental yang dialami oleh tokoh utama. Novel ini membahas kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik-konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologi ringan seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak jiwa yang berakibatkan tidak tenang dan membuat penderitaan sering merasakan khawatir, berlebihan, tegang, ataupun perasaan was-was. Jiwa tokoh utama Dimas pada novel Pulang ini seringkali merasakan kegelisahan karena jiwanya merasa terbelenggu oleh perasaan bersalah dan kesedihan setelah mendapat kabar tentang kekejian pembantaian simpatisan komunis. Rasa bersalah yang terus menghantui Dimas dipaparkan pada kutipan halaman 38 di paragraf pertama. Peristiwa pembantaian yang terjadi di seluruh pelosok tanah air membuat kehidupan Dimas seolah-olah runtuh. Terlebih ketika Dimas mendapat kabar dari adiknya Aji yang menceritakan bahwa Solo, tempatnya dilahirkan, adalah salah satu kota yang diobrak-abrik. Menurut cerita Aji, ibu dan Aji diinterogasi terus-terusan. Hal ini sangat membuat Dimas khawatir akan keselamatan ibu dan juga adiknya. Pada konflik ini, penulis akhiri dengan kematian, yaitu tokoh Dimas. Melalui kematian, Laila menjadikan solusi atas penderitaan-penderitaan yang Dimas rasakan, seperti yang terdapat pada kutipan halaman 450. Novel Pulang memiliki banyak konflik batin yang dialami tokoh utamanya. Gangguan jiwa akibat konflik batin tersebutlah yang menjadi hal pada psikologi sastra. Gangguan jiwa yang dialami Dimas pada novel Pulang ini akibat terguncangnya jiwa dan perasaan Dimas karena hidup jauh dari tanah air, jauh dari keluarganya, dan Dimas selalu mendengar kabar-kabar pahit dari Indonesia, serta Dimas selalu berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia walaupun sudah berkali-kali ditolak oleh pemerintah Indonesia. Pada akhirnya penulis memilih kematian untuk dijadikan akhir dari penderitaan psikologis dari tokoh utama. Kesimpulannya adalah penjaga batinlah yang menyebabkan gangguan mental ringan berupa gelisah, stres, depresi, dan trauma pada tokoh utama yaitu Dimas Suryo. Gangguan-gangguan di atas yang apabila tidak ditangani dengan baik akan membawa penderitaan pada
kehampaan hidup dan merasa tidak tenang saat menjalani kehidupan. Melalui kematian, Layla mengambil solusi atas penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh Dimas. Gangguan psikologis tokoh pada novel Pulang ini memberikan pesan yang dapat dipetik diantaranya kesetiaan dan kecintaan rasa nasionalisme pada tanah air yang begitu tinggi. Hal ini patut dijadikan pengingat bagi kita sebagai generasi bangsa untuk lebih memahami arti Indonesia dan juga nasionalisme. Oke guys, sampai di sini dulu video pembelajaran mengenai teori psikologi sastra. Thanks for watching. See you next time and bye-bye.